Bismillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi faqad faza al-muttaqun. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini banyak orang-orang yang masih dititipkan Allah umur panjang, badannya sehat, tidak kurang satu apapun, tidak musafir, tapi tidak hadir bersama kita. Apa yang menyebabkan mereka tidak datang? Karena dicabut satu nikmat yang besar. Nikmat itu bernama nikmat tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah adalah satu kalimat yang menafikan segala selain Allah. Oleh sebab itu dikatakan afdalul zikri seafdal zikir la ilaha illallah. Dan la ilaha illallah adalah kunci daripada jannatul na'im. Dalam sebuah ungkapan dikatakan miftahul jannati syahadatu an la ilaha illallah. Miftahul jannah, kunci surga, syahadatu, bersaksi la ilaha illallah. Riwayat ini disebutkan dalam kitab Al-Bazzar, juga disebutkan dalam kitab Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari. Sebagian ahli hadis mengatakan diriwayatkan dari Syahar ibn Hawshab. Dia mengaku meriwayatkan dari Mu'az, sedangkan dia tidak bertemu dengan Mu'az. Maka menurut ulumul hadis, bila terputus sanadnya, maka hadis itu dhaif. Tapi tetap boleh dipakai sebagai targhib wa tarhib, motivasi beramal selama mencukupi syarat. Sebagian pula mengatakan di antaranya Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani bahwa kalimat miftahul jannah syahadatu an la ilaha illallah adalah kalimat dari seorang ulama besar Wahab Ibnu Munabbih yang dinisbatkan kepada Nabi SAW. Terlepas dari polemik tentang masalah ini, yang jelas maknanya baik, orang tidak akan masuk surga tanpa la ilaha illallah, maka dia disebut sebagai kunci surga. Ketika lahir, kalimat yang dibisikkan ke telinganya kalimat azan, dan di dalam azan itu ada asyhadu an la ilaha illallah. Saat dia mati menghadap Allah, maka kalimat yang dibisikkan ke telinganya dalam sebuah hadis sahih dikatakan laqinu mautakum, talqinkan, bisikkan, ajarkan ke telinga saudaramu yang akan sakratul maut la ilaha illallah. Dan setiap selesai tahlil kita mengatakan la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namutu wa biha nub'atsu. Dengan itu kita hidup, dengan itu kita mati, dan dengan itu juga kita ingin dibangkitkan di padang mahsyar menghadap Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah, berani mengatakan la ilaha illallah, mereka tidak lagi mencintai selain daripada Allah. Cinta kepada anak, cinta kepada istri, cinta kepada harta, tidak melalaikan cinta kepada Allah. Kalau ada orang tidak beranak, tidak beristri, tidak berharta, karena dia katakan itu hanya menghalang dia daripada Allah,
Maka Nabi SAW mengatakan, Ana akhsyakum, aku orang yang paling takut kepada Allah. Ana atqakum, orang yang paling takwa kepada Allah adalah aku. Asumu, aku berpuasa. Wa uftir, tapi aku juga makan. Mengakui Allah bukan berarti tidak makan. Makan tetap, tapi tidak memperturutkan hawa nafsu. Aku tahajud bangun malam. Wa uftir, aku wa arqud, aku tidur malam, tapi juga aku bangun tahajud malam. Aku melaksanakan tahajud di tengah malam, tapi juga tidur. Ada hak mata mesti diberi, tidurlah. Ada hak badan mesti diberi makanan, gizi, karbohidrat. Berilah. Orang yang adil bukan orang yang takwa. I'dilu, bersikap adillah. Wa aqrabu lit taqwa. Kalau ada orang menyangka dengan menikah berarti membatalkan la ilaha illallah. Wa ana atazawwajun nisa, aku menikah, kata Nabi. Man raghiba an sunnati, siapa yang tidak mengikut perbuatanku ini, falaysa minni, maka dia bukan umatku, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah tidak menafikan kita tetap berusaha mencari rezeki. Lalu apa beda orang yang mengucap la ilaha illallah dengan yang tidak mengucap la ilaha illallah? Sama-sama punya rumah, sama-sama punya anak, sama-sama punya ruko. Apa bedanya? Yang mengucap la ilaha illallah tidak pernah harta, ruko, anak, mobil, tanah tidak pernah masuk ke dalam hatinya. Itu hanyalah wasilah. Sama-sama bangun pagi, sama-sama membuka tokonya, sama-sama berdoa. Tapi yang satu menganggap ini hanyalah jalan. Aku berusaha, tapi kalau sudah datang panggilan la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, hatinya sudah tergantung di masjid. Sedangkan yang mengejar harta, dia kesampingkan la ilaha illallah. Yang mempunyai harta banyak, dengan harta yang banyak itulah bisa menegakkan la ilaha illallah. Mendidik anak di zaman saat ini, biaya pendidikan melambung tinggi, maka mesti punya biaya yang besar. Kuliah sampai S2, S3, menolong agama Allah, mengirimkan dai-dai ke desa kampung terpencil, memerlukan biaya, transportasi, konsumsi, akomodasi yang besar. Membangun rumah Allah, masjid yang megah, yang mewah ini, siapa yang dapat melakukan ini kalau bukan orang-orang yang punya harta? Mencari harta, mencari rezeki, tidak menafikan la ilaha illallah. Ada orang yang membiarkan, biarlah umat Islam ini susah melarat, bukan ajaran Islam. Nabi SAW tidak pernah mengajarkan itu. Al-mu'minul qawi, mukmin yang kuat, kuat fisiknya, kuat akalnya, kuat ekonominya, kuat manajemennya. Khairun, dia lebih baik, wa ahabbu ilallah, dia lebih dicintai Allah minal mu'min yang dhaif, daripada mukmin yang lemah, lemah ekonomi, lemah fisik, lemah ilmu, lemah akal. Maka dia tidak bisa menolong agama Allah. Jangankan menolong agama Allah, menolong diri sendiri pun dia tertatih, mesti dibantu orang lain. Kada al-faqru ayyakuna kufran, hampir saja, nyaris sedikit lagi kefakiran membuat orang menjadi kafir. La ilaha illallah tidak menafikan orang menggenggam kekuasaan. Kalau kau punya la ilaha illallah, pakailah kekuasaanmu untuk menolong la ilaha illallah. Siapa yang menyampaikan Islam ke Afrika Utara kalau bukan Amr bin As? Kenapa Amr bin As berani? Kalau bukan atas perintah titah Umar bin Khattab. Siapa Umar bin Khattab? Amirul Mukminin, pemegang tampuk kekuasaan. Meninggal Rasulullah SAW, naik Abu Bakar Siddiq. 2 tahun dia menggenggam kekuasaan itu. Dia tolong agama Allah. Setelah itu berpindah kepada Umar bin Khattab. Setelah Umar beralih kepada Utsman bin Affan. Meninggal Utsman, digenggam kekuasaan itu oleh Sayyidina Ali ibni Abi Thalib radhiyallahu anhu. Apa maknanya? Islam tidak mengharapkan kekuasaan.
Jika kekuasaan ini tidak digenggam oleh orang Islam, jika harta tidak dipegang oleh orang Islam, siapa yang akan menegakkan la ilaha illallah di atas permukaan bumi? Makna la ilaha illallah bukan meninggalkan harta. Makna la ilaha illallah bukan meninggalkan kuasa. Makna la ilaha illallah bukan meninggalkan istri dan anak. Makna la ilaha tidak lagi berzina. La ilaha tidak lagi tersangkut narkoba. La ilaha tidak lagi memakan harta anak yatim, menyakiti tetangga. La ilaha tidak lagi menggantungkan harapan kepada manusia. La ilaha tidak ada yang benar-benar dicintai. La ilaha tidak ada yang benar-benar wujud sebenar wujud. Yang lain ini hanyalah ada karena Allah yang membuat ia ada. Hari ini khatib ada, selesai ini ia akan binasa. Dan semua yang binasa wujudnya hanyalah keberadaan yang semu. Dia berawal dan dia berakhir. Maka cinta kepada yang berawal sedih di saat berakhir. Karena cinta semakin besar hanya akan membangkitkan kesedihan. Semakin dalam cinta maka akan semakin dalam luka. Maka jangan terlampau cinta pada dunia, karena akan semakin dalam keterikatan hati dan akal. Kalau sudah dia mengikat kepala, mengikat hati, susah untuk meninggalkannya menuju akhirat yang dijanjikan Allah. Wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat lebih baik dan lebih kekal. Wal akhiratu khairun laka minal ula. Akhirat lebih baik daripada dunia. Tapi orang Islam tidak disuruh meninggalkan dunia. Laisa bi khairikum, orang yang paling baik di antara kamu. Laisa bi khairikum man taraka dunyahu li akhiratihi. Dia tinggalkan dunia, dia katakan kejar akhirat. Bukan. Wala akhiratahu li dunyahu. Dia tinggalkan akhirat, dia ingin maju di dunia. Juga bukan. Lalu siapa? Yusiba minhuma jami'an. Dapat kedua-duanya. Itulah orang yang berbahagia. Hari ini standar kebahagiaan diukur dengan materi. Kalau dia kaya, bahagia. Kalau dia berkuasa, bahagia. Kalau dia cantik rupa, dia bahagia. Itu standar kebahagiaan yang semu. Yang cantik akan buruk, yang muda akan tua, yang hijau akan layu menguning dan mati. Siapa yang ada dalam peredaran waktu, maka dia akan dimakan oleh waktu. Maka kita mesti berserah kepada dia yang sudah ada sebelum waktu itu ada, yang sudah ada sebelum tempat itu ada. Allazi ayyana al-aina la yuqalu annahu aina. Dia yang sudah ada sebelum tempat itu ada, dia yang sudah ada sebelum zaman itu ada. Maka dia tidak boleh diikat dengan waktu dan tempat. Ketika kita ikatkan diri kita dengan waktu, di saat waktu berada di atas kita bahagia, di saat waktu jatuh kita sengsara. Maka orang yang sengsara adalah orang yang menggantungkan hidupnya bukan pada la ilaha illallah. Berapa kali orang Islam mengulangi ucapan itu, belum lagi dia keluar rumah, belum bangkit dari tempat tidurnya, dia sudah mendengar suara azan pertama sayup-sayup. Asyhadu an la ilaha illallah. Muslim menjawab la ilaha illallah. Saat matahari tergelincir, zuhur, dia pun akan dipanggil sekali lagi. Asyhadu an la ilaha illallah. Saat matahari condong asar, dia dipanggil lagi. Asyhadu an la ilaha illallah. Saat matahari tenggelam, merah di ufuk barat, kembali dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah. Sampai akhirnya sempurna malam, Isya dikumandangkan asyhadu an la ilaha illallah. Apa maknanya? Jangan pernah putus kontak dengan la ilaha illallah. Dan yang paling mengerikan di saat akhir usia, di saat nyawa tercabik-cabik keluar dari badan, di saat jasad merasakan seperti kambing yang dikuliti hidup-hidup, di saat jasad seperti tebasan pedang di tempat yang sama beratus kali, saat jasad merasakan seperti mata kail pancing yang ditarik dari kulit yang basah, di saat itu bergetar tubuh, celaka. Di saat akhir itu kita tak dapat mengucapkan la ilaha illallah. Dia bukan hafalan, dia bukan ujian, dia bukan persiapan, tapi dia diingat dalam bentuk pengamalan.
Orang yang menghafal setiap hari, dia seperti seekor burung beo. Dia mengatakan selamat pagi padahal hari sudah petang. Dia mengatakan assalamualaikum tanpa bisa membedakan tamu itu muslim atau kafir, karena hanya terucap di ujung lidahnya saja, tidak masuk ke dalam hatinya, tidak merubah perilakunya, tidak memberikan efek pada af'al perbuatannya. Jangan sampai kita menjadi seekor burung dalam sangkar yang lidahnya jelas menyebut tapi tanpa memahami makna. Mari la ilaha illallah merubah perilaku dan perbuatan sehingga terwujudlah doa kita. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la taqtim alaina bi su'il khatimah. Dan yang paling diinginkan, Allahumma ja'al akhira kalamina, jadikan ucapan terakhir inda tihai ajalina, saat ajal menjemput, saat malaikat menarik, saat nyawa keluar, yang terakhir diucapkan lidah la ilaha illallah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayat wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil khalqi ajma'in, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi wa istanna bisunnatihi ila yawmi liqa rabbih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال تعالى في آية أخرى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم بارك لنا في أعمارنا، اللهم بارك لنا في أموالنا، وبارك لنا في حياتنا، وبارك لنا في موتنا، وبارك لنا في أرزاقنا، وبارك لنا في أزواجنا، وبارك لنا في أولادنا، وبارك لنا في بلادنا، وبارك لنا في كل ما أعطيت لنا. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والفحشاء والربا والزنا ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلاد المسلمين عامة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سوريا وفي روهينيا وفي مصر وفي كل مكان ومن مشارق الأرض إلى مغاربها. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.